Dan kalau Allah sudah menolak, nanti kita minta apa aja nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kurang apa lagi? Saya udah tahajud, saya udah sedekah, saya udah tilawah, saya udah hafal Quran, saya udah berjihad, saya udah bantu orang lain, saya udah. Kenapa saya hidupnya kayak gini ya Allah? Tanyakan kembali, istafti qalbak, tanya ke hatimu. Kenapa kita melakukan itu? Karena Allah atau karena yang lain? Ri'a an-nas. Kadang-kadang kita melakukannya udah ikhlas, tapi di tengahnya riya. Jadi bisa jadi teman-teman, kita punya beberapa amalan. Kalau kita nggak berani mengatakan banyak amalan, kita punya beberapa amal soleh, tapi hampir tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah. Kenapa Ustadz? Ikhlas kok Ustadz? Di awal. Bisa jadi di tengahnya riya. Enggak, di tengah saya tetap ikhlas. Bisa jadi di akhirnya riya. Enggak, di akhirnya masih ikhlas. Bisa jadi barusan aja riya. Setelah after years, setelah beberapa tahun. Sehingga kalau kita nggak punya modal amal soleh yang diterima di sisi Allah, gimana kita mau ngangkat kedua tangan kita? Makanya kadang-kadang kan ujiannya kayak gitu. Di awal udah ikhlas, saya nih pengen tilawah yang bagus karena biar orang-orang sholatnya pada khusyuk. Allahu Akbar. Ikhlas kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhlas. Ar-Rahmanir Rahim. Masih ikhlas. Maliki Yaumiddin. Ada yang nangis di belakang. Mulai bagus juga ya suara saya. Habis tuh. Teman-teman pikir imam dengan bacaan yang bagus berarti pahalanya lebih banyak dari teman-teman? Belum tentu. Bisa jadi makmumnya dapat untung dari bacaan yang bagus karena dia khusyuk, dia bisa nangis, dia bisa nyaman. Sementara imamnya nggak dapat apa-apa loh. Ini, tapi kita nggak bisa menjudge imam juga ya. Begitu imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, pamer. Nggak bisa. Entas jadi susah tuh. Semua salah ya, serba salah. Baca bagus salah, baca jelek. Imam nih bacaannya kok gini banget sih. Jadi serba salah. Ini bukan menjudge orang lain, udah aja masing-masing. Kalau imam bacanya bagus, ya kita husnuzon. Masya Allah bacaannya luar biasa. Kalau banyak orang yang khusyuk gara-gara ini, berarti pahalanya banyak banget nih. Kan kita cemburu ya. Si imamnya, astagfirullah, kalau gak dibagusin, Allah suruh yang bagus-bagus. Kalau bagus-bagus amat, ntar sombong. Karena emang bagus sih. Itu habis tuh. Aduh, ngeri banget teman-teman. Di tengah masih ikhlas, nggak kegoda. Kan riya itu kan bukan maunya kita ya. Riya itu kan wasawisu syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang mengebisikin. Tapi di akhir. Selesai datang. Alhamdulillah Ustadz. Sambil gini. Ada tisu nggak? Saya baru pertama nangis dalam sholat. Suara Ustadz luar biasa. Bapak nggak pernah dengar di YouTube saya. Sombong. Ya. Bapak nggak baru kenal saya. Gitu. Atau bukan karena pujian orang lain teman-teman. Karena diremehin sama orang lain. Pernah diremehin orang terus jadi ria? Saya pernah ngisi di beberapa masjid agung. Ada kan kalau di daerah-daerah tuh kalau saya ngisi kadang-kadang panitia mintanya di masjid agung. Kan DKM Masjid Agung rata-rata nggak main Instagram ya. Mereka nontonnya TV. Jadi karena saya qadarullah nggak pernah masuk TV, nggak kenal. Ini Ustadz siapa sih? Ada nggak di Damai Indonesia aku? Nggak ada. Oh biasa aja. Karena saya nggak pernah masuk TV, akhirnya beliau nggak kenal kan, bukan yang pemain sosmed. Dan dari situ mulai ada ngeremehin. Panitia nawarin tempat, mereka bilang, udah biasa aja lah, nggak usah terlalu heboh, paling juga jamaahnya nggak setengah masjid, katanya. Saya kasih tahu sama panitia, Ustadz, ini DKM-nya kayak gitu ngomongnya. Oh, kita lihat aja nanti. Mulai kan, ria nih. Terus saya datang, ternyata alhamdulillah qadarullah Allah yang melangkahkan kaki-kaki mereka rame nih sampai pelataran masjid. Pas rame DKM-nya bingung, Ustadz siapa sih kok bisa rame gini yang datang? Saya, ya sih. Ria nih. Mulai yuwaswis was-wasa. Jadi perang batin banget teman-teman sama setan. Bukan maunya saya, setan yang kayak gitu. Kita cuma punya dua pilihan, mengaminkan atau menolak. Kalau kita mengatakan iya sih, berarti kita membenarkan kata-kata setan di dalam hati, ria, sombong. Atau kita mengatakan astagfirullah, nggak mau kegoda gitu. Pas waktunya sholat maghrib, panitia biasa, panitia kan kenal pastinya ya. Ustadz, dorong-dorong saya gitu kan. DKM nggak ngedorong, kan kepancing.
Kenapa DKM nggak ngedorong? Ngelihat penampilan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kurang meyakinkan gitu. Nih Ustadz bisa ngaji nggak sih? Ngelihat ujung kupluk, di tengah kaos atau pakai kemeja, bawah celana jeans biasa. Ini bisa ngaji nggak ya? Akhirnya DKM kayak ragu-ragu gitu mau dorong saya jadi imam. Dalam hati, 5 menit lagi dengerin aja nanti. Wah, you asmis, luar biasa. Karena didorong-dorong terus sama penitia, ya udah deh. Saya mau ya kalian yang dorong kan, dorong lagi dong. Didorong ya. Udah aja jadi imam. Imamin, karena tadi diremehin sama DKM, kepancing dong. Wah, Ar-Rahman nih, gua keluarin sekalian C. Kenapa ngeluarin Ar-Rahman? Favorit, kartu as lah. Kan DKM-nya kayak ragu-ragu gitu. Sampai saya bilang, soft dirapatkan, diluruskan. Saya nggak mau pakai bahasa Arab. Walaupun nggak bisa. Soft diluruskan dan dirapatkan gitu. Terus DKM-nya masih gini-gini. Ragu-ragu gitu. Dalam hati saya, ya bentar lagi, tenang aja. Wah, balik arah. Allahu Akbar. Itu udah nggak benar lagi sholatnya tuh. Itu dirasain banget. Itu udah nggak benar lagi sholatnya. Allahu Akbar. Begitu selesai Al-Fatihah, gimana Pak? Udah dengar? Terus masuk Ar-Rahman. Serak pula. Aduh. Serak, suaranya hilang, segala macam. Aduh itu nyesel banget tuh. Nggak bisa show off ya. Kalau pas lagi dapat mic-nya bagus, sampai menggemanya tuh sekilo gitu ya. Itu kan enak banget ya. Buat seorang vokal, mic itu kayak floor buat anak skate kan. Jadi bisa ngetrik banget kalau floornya dapat kan. Jadi buat saya tuh kalau mic-nya pas dapat, wah ini bisa semua trik dikeluarin nih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah Ar-Rahman aja yang biasanya dibagi 4. Sekarang 1 rakaat Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Muluk. Kenapa? Biar sekalian didengerin. Nih Ar-Rahman ya. Gini cara bacanya. Aduh, habis. Selesai sholat. Kan balik arah gitu kan, mau zikir kan? Balik arah. Balik arah bukan pura-pura zikir sih. Sambil zikir ngelihat ke arah si Bapak. Kira-kira gimana ekspresinya sekarang? Itu teman-teman berat. Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang. Itu yang bikin kita ria kan? Bukan karena kita pengen dielu-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja. Bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem. Tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam. Diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain. Tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah? Itulah ujian ikhlas. Bisa nggak kita jaga? Nggak mau kita bocorin rahasia kita berdua sama Allah. Begitu kita bocorin, sedih banget tuh. Udah langsung tidak ada lagi nilainya di mata Allah. Berapa banyak dari amal yang kita lakukan yang benar-benar kita mampu menjaga keikhlasannya di awal, di tengah, di akhir. Kalau ada, jangan menyimpulkan dulu bahwa kita udah sukses karena masih ada waktu selama kita masih hidup untuk kita batal. Mungkin nggak batal di akhir, tapi batalnya setelah beberapa tahun. Ada teman kita datang nanya-nanya ke kita tentang, ngafal Quran itu susah banget ya. Kenapa? Aku tuh ngafal 1 juz saja, juz 30 nggak beres-beres. Oh, ya sebetulnya gampang sih kalau udah tahu triknya. Mulai nih. Emang idealnya ngafal Quran berapa lama? Ya tergantung orangnya. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, setahun. Kalau aku sih alhamdulillah 6 bulan khatam. Habis semuanya tuh. Ngafal Quran emang gampang, capek, susah loh. Yang susah itu bukan ngafalnya, murojaahnya kan, ngejaga hafalan. Udah hafal 5 juz, biasanya baru kerasa capeknya tuh setelah 5 juz, kata orang-orang yang hafal. Setelah 5 juz, mulai nih, keteteran yang di belakang, balik lagi ke depan, hilang lagi yang di belakang, balik lagi. Kayak gitu ngafal Quran saking capeknya tuh sampai orang yang banyak putus asa. Udah setelah perjuangan, effort yang luar biasa, hilang hanya gara-gara kalimat cuman 5 menit aja, habis semuanya teman-teman. Rugi banget kan?
Jadi jangan dulu menyimpulkan bahwa kita tuh udah pasti soleh, udah pasti istimewa, udah suci banget. Hanya gara-gara kita punya amalan soleh lebih banyak dari teman kita. Mungkin dia amalnya biasa-biasa aja, tapi dia karena biasa-biasa gak bisa ngeriain kan. Hafal 30 juz dengan hafal Al-Ikhlas. Kira-kira mana yang pantas diriakan? 30 juz dong. Al-Ikhlas gak mungkin ria. Gimana kita mau ria? Gua udah hafal loh apa? Al-Ikhlas. Apa yang mau diriain Al-Ikhlas? Yang ada Al-Ikhlas itu surat pelampiasan. Kalau udah mentok Al-Ikhlas. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Perasaan tadi sebelum sholat lancar. A'anzartahum Qul huwallahu ahad. Biasa gitu kan? Mentok-mentoknya Al-Ikhlas. Kenapa? Cuman Al-Ikhlas yang kita paling ikhlas. Kenapa tadi kok bacanya yang susah-susah? Pengen dong sesekali orang tahu kalau hafalan saya udah nambah kan gitu ya. Pengen dong orang tahu, kayak kadang-kadang kan kita suka pengen melakukan sesuatu yang orang lain gak bisa lakukan. Membaca surat yang orang lain gak hafal surat itu jarang. Kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun masih oke lah. Karena Al-Kafirun suratnya agak susah kan. Banyak orang yang terjebak. La abudu ma ta'budun wala antum abidun ma abud. Kapan selesainya nih? Muter aja di situ Al-Kafirun. Kalau Al-Ikhlas kan jarang yang terjebak. Kalau Al-Ikhlas juga sampai salah. Ini nih ngeri banget nih. Jadi mungkin jangan ngeremehin dulu teman-teman. Ada teman kita yang hafalnya, kamu hafal surat apa? Gak, cuma dikit dari At-Takatsur sampai An-Nas doang. Itu juga gara-gara modal sholat taraweh. Karena dia taraweh selalu dengar itu kan, di taraweh suka dengar ayat itu ya. Akhirnya kehafal sendiri. Dia nggak pernah sombong, dia nggak pernah riak karena hafalannya sedikit. Kita yang 30 juz, segitu doang, kemana aja loh? Habis 30 juz. Jadi yang hebatnya itu bukan berapa banyak amalannya teman-teman, tapi seberapa kuat dia menjaga keikhlasannya di awal, di tengah, di akhir, dan setelah beberapa lama. Jadi jangan menyimpulkan dulu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian menganggap diri kalian udah pasti soleh, pasti istimewa, pasti baik, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Maksudnya siapa yang paling ikhlas. Karena at-taqwa hahuna. Belum lagi nanti ada orang kadang-kadang saya pernah di sebuah masjid, kita ngadain acara tabligh akbar, terus masjidnya rame, anak-anak mudanya penuh sampai ke depan masjid. Setelah selesai acara tabligh akbar kan suka ngobrol-ngobrol gitu kan sama DKM di ruang DKM. Ada salah satu sesepuh masjid ngobrol sama saya, dan waktu itu saya juga sedih. Kenapa saya ladeni gitu? Harusnya saya pergi aja biar menjaga amal beliau kan. Beliau cerita, Ustadz, alhamdulillah ya sekarang masjidnya rame. Ini perjuangannya nggak mudah loh Ustadz. Dulu dari awal nih, ketika kita pembebasan lahan masjid ini aja, udah konflik, sengketa dengan beberapa tetangga. Akhirnya saya perjuangkan Ustadz dari awal, sampai bisa pembebasan lahan. Kemudian kita bangun masjid ini dengan gotong royong luar biasa. Fundingnya itu susah banget Ustadz. 5 tahun baru beres masjid ini Ustadz. Udah gitu saya yang bikin yayasan masjid ini. Sampai ADRT-nya tuh saya yang bikin Ustadz. Satu persatu beliau sebutkan perjuangannya, jasa-jasanya, jerih payahnya, effortnya, dan segala macam pengorbanannya. Sampai akhirnya masjid ini rampung, sekarang dipakai banyak orang sholat, sekarang udah gampang. DKM sekarang tuh gampang, nggak seperti awal-awal dulu. Kalau beliau sadar itu semuanya habis gara-gara beliau. Tapi kan kita nggak bisa menjudge ya. Kalau beliau menceritakan itu untuk motivasi, oke. Tapi kalau beliau menceritakan itu untuk ria, dihargai, diakui, kalau hanya pengen dapat pengakuan, pengen diaku oleh orang lain, habislah semua pahala yang sudah beliau usahakan sekian tahun. Harusnya kalau beliau ikhlas, satu orang yang datang ke masjid untuk ikut acara tabligh akbar, sholat berjamaah, taubat, sadar, zikir, ibadah, beliau dapat pahala. Kebayang nggak kalau ada 5.000, 10.000 anak muda yang datang untuk ikut acara di situ? Pahala beliau banyak banget, tapi hilang hanya dengan 5 menit berbicara. Jaga lisan. Faliyakul khairan aw liyasmut. Mending diam aja deh. Sebegitu gampangnya hilang amal-amal kita gara-gara tidak mampu menjaga keikhlasan kita, teman-teman. Makanya wa innama likulli imri'in ma nawa itu gampang banget tergelincir. Itu halus banget, lebih halus daripada suara langkah-langkah semut. Halus banget.
Sampai kadang-kadang kita juga terjebak di situ. Makanya di zaman Nabi itu kan ada cerita seorang sahabat Ansor yang tidak terkenal ibadah-ibadahnya, tapi Nabi bilang, huwa min ahlil jannah, dia itu ahli surga. Apa kelebihan dia? Apa ibadah dia? Ibadah dia itu ibadah batin. Ketika dikepoin sama beberapa orang sahabat, sama seorang sahabat, kalau nggak salah Abdullah bin Amr bin As, dia kepo, datang ke rumahnya, ternyata rahasianya bukan ahli tahajud, bukan ahli sedekah, bukan ahli tilawah, bukan ahli kebaikan-kebaikan yang zahir. Dia kalau ngelakuin amalan yang zahir, yang standar-standar aja lah, yang wajib, yang kalau ditinggalkan pasti dosa, sholat pasti, cuman nggak ada yang lebih, biasa-biasa aja. Terus yang bikin dia istimewa, ternyata ibadah batin. Apa ibadah batin dia? Dia bilang, saya tidak pernah dengki kepada orang lain. Kalau ada orang yang dapat nikmat, saya orang pertama yang bahagia. Kalau ada orang yang dapat musibah, saya yang paling sedih. Kalau ada yang orang berbuat salah, saya langsung mendoakan dan memaafkan dia. Inilah ibadah batin dia, teman-teman. Makanya selain kita fokus memperbaiki ibadah zahir kita, sholat kita, cara takbir kita, cara semua ruku sujud kita, perbaiki juga ibadah batin kita. Karena kalau sampai ini rusak, yang lain sempurna, batal. Tapi kalau ini benar, yang lain cacat-cacat dikit, karena kita mungkin punya kekurangan, Allah yang akan perbaiki. Jadi ini teman-teman, tentang pentingnya belajar ikhlas. Dan ikhlas ini termasuk salah satu di antara ibadah juga. Jadi sekedar ikhlas saja itu udah ibadah. Sekedar niat aja, itu udah ibadah. Belum melakukan, udah jadi ibadah. Bukankah Nabi mengatakan, siapa yang berniat berbuat baik, lalu jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kalau dia berniat berbuat baik, tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan. Siapa yang berniat berbuat buruk, jadi melakukannya, maka dia dapat 1 dosa. Siapa yang berniat berbuat buruk, tidak jadi melakukannya, dia dapat 1 pahala. Allah baik banget ya. Niat aja dikasih pahala, baru niat tuh. Sehingga para ulama mengatakan, kalau begitu, ayo kita berniat yang banyak. Dan memperbanyak niat itu disebut dengan istilah ta'addudin niyah. Ta'addudin niyah, memperbanyak niat-niat yang baik. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen. Semua kebaikan kita pengen. Maka pengen aja udah jadi pahala kebaikan yang utuh. Insya Allah tahun depan saya pengen umroh. Azam, niat yang kuat. Ya Allah kasih saya rezeki, saya pengen umroh. Udah nabung, ternyata nggak cukup. Maka tahun itu Allah catat kita sudah melakukan ibadah umroh sempurna. Dan bisa jadi lebih sempurna daripada orang yang melakukannya secara fisik. Kenapa? Orang yang melakukannya secara fisik masih ada ujian riya. Lagi di mana? Lagi umroh, posting. Tapi nggak semua orang yang posting umroh itu riya ya. Ini ke diri kita lagi nih, balik lagi kepada diri kita. No judgment. Bisa jadi dia posting, bisa jadi dia tinggalnya di bintang 5. Kadang-kadang umrohnya bareng dengan teman. Kadang-kadang kegodanya gini, umroh nih bareng dengan teman. Pas lagi makan, kan di hotel suka pas makan saling ketemu gitu kan, saling sharing. Dari mana aja? Baru selesai tawaf. Wah, Masya Allah udah selesai tawaf aja, kita baru aja tadi nggak jadi soalnya rame banget. Ya sih rame, tapi kalau kita buat azamnya pasti lewat lah, bisa. Udah mulai nih. Udah berapa kali hari ini? Alhamdulillah baru 7 kali. 7 kali, gara-gara kita ucapin. Niat mengucapkannya itu nggak ada riya teman-teman. Niat mengucapkan itu keceplosan aja pengen ngomong gitu. Alhamdulillah udah 7 kali. Alhamdulillah baru 7 kali. Niatnya nggak ada riyanya sama sekali. Tapi begitu selesai mengucapkan, orangnya mengatakan, Masya Allah luar biasa 7 kali. Hebat. Langsung datang setan, yuwaswis. Ya sih, mungkin di rombongan ini saya yang paling banyak rekor tawafnya. Atau kadang-kadang cium hajar aswad. Itu kan sesuatu banget ya. Buat jamaah umroh dari Indonesia kan sesuatu banget. Jadi bisa dibilang cium hajar aswad itu kayak poin. Siapa yang paling sering cium hajar aswad. Jadi kayak saling share lagi makan. Udah cium hajar aswad? Udah? Belum? Udah, alhamdulillah udah 3 kali. Wah, saya baru sekali. Akhirnya saling berlomba. Kalau ini niatnya fastabiqul khairat, itu bagus. Tapi gara-gara fastabiqul khairat, kalau sampai terjebak kepada riya, sombong, maka habis. Yang tahu cuman kita. Orang lain nggak tahu. Hati-hati dengan ini. Tapi orang yang tadi menabung pengen umroh, terus nggak cukup duitnya, lalu nggak jadi umroh, bisa jadi dia mendapatkan pahala umroh lebih utuh daripada orang yang melakukannya secara fisik. Maka jangan
kikir dalam berniat baik. Berniat baik yang banyak. Ketika kita keluar rumah, ya Allah hari ini mudah-mudahan saya bisa bantu orang di jalan. Mudah-mudahan saya bisa silaturahim dengan teman lama atau dengan keluarga. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan saya bisa membantu orang dari kesusahan. Mudah-mudahan saya bisa perbanyak aja kebaikan kita niatin dan kita serius. Kalau nanti ada kesempatan kita akan lakuin. Begitu kita keluar rumah, Allah sudah mencatat kita seperti melakukan sebanyak kebaikan yang kita niatkan. Jadi niat aja ibadah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niat aja udah ibadah. Apalagi kalau kita kerjakan. Sampai ulama mengatakan, kalau saya mendengar seseorang mengetuk pintu rumah saya, maka saya tidak akan membuka pintu rumah itu sampai saya memiliki 10 niat baik. Jadi kalau mau buka pintu rumah, beliau berdiri di belakang pintu, ya Allah, kalau ini adalah orang miskin, saya berniat akan kasih dia sedekah 1. Kalau ini adalah seorang saudara yang sudah terputus silaturahim selama ini, saya akan sambung silaturahim 2. Kalau ini adalah seorang ulama, saya akan minta nasihat dari beliau dan ilmu 3. Kalau ini adalah seorang murid, saya akan kasih dia nasihat dan ilmu 4. Kalau ini adalah seorang yang berhutang, saya akan bayarkan hutangnya 5. Terus sampai 10 niat baik, baru dibuka pintunya. Ternyata yang datang cuma 1 orang dengan 1 hajat, maka beliau mendapatkan pahala 10 hajat, 10 kebaikan. Ini hebatnya niat. Ta'addurin niyah. Sehingga yuk kita berniat sebanyak mungkin berbuat baik. Saya akan gini, saya akan gini, saya akan gini. Salah satunya untuk akhirat kita, kalau saya pribadi berniat, ya Allah saya pengen banget nanti sebelum meninggal, kalau bisa udah khatam 30 juz. Dari dulu diusahain belum beres-beres. Naik dikit, turun banyak. Naik dikit, turun banyak. Kenapa? Mungkin banyak dosa. Bisa dosa lisan, bisa dosa mata. Bukankah dosa itu bisa menghilangkan hafalan ayat Al-Quran? Dan kata Nabi, Al-Quran itu gampang hilangnya, lebih gampang daripada hilangnya otak yang liar. Cepat banget hilangnya. Enggak Ustaz, saya udah banyak dosa tapi enggak hilang-hilang. Ya enggak ada yang dihafal, apa yang mau dihilangin? Coba kalau mau tahu kita banyak dosa atau enggak, hafal Quran deh. Kalau susah, pasti banyak dosa. Kalau mau tahu itu cara kita untuk bisa mendeteksi dosa kita, salah satunya ya, hafal Quran. Coba. Itu akan mendeteksi banget. Kalau kita udah lancar bacaan, tapi dengan syarat bacaannya udah lancar. Karena kalau bacaan belum lancar, ya bukan karena dosa, emang nggak bisa baca Quran ya. Berarti tahapannya baca Quran dulu. Kalau bacaannya udah lancar, tapi kok nggak bisa ya ngafal Quran? Ini bisa jadi kata Imam Waqi', al-ilmu nurun wa nurullah la yu'talil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pendosa. Cara ngukur diri kita banyak dosa atau enggak? Coba ngafal Quran. Kalau susah, pasti banyak dosa. Sehingga pesantren di dekat rumah saya tuh pesantren Kampung Quran namanya. Dulu ada program daurah hafal Quran selama bulan Ramadan, 1 bulan 30 juz. Di Indonesia, di Cianjuang, Cimahi. 1 bulan 30 juz. Pas saya diundang ke situ ngisi waktu subuh, saya bilang, "Ini programnya apa Ustadz? 30 juz 1 bulan." Saya dalam hati, emang bisa? Saya tuh udah lebih 10 tahun gak beres-beres. Ngeremehin gitu kan? Ternyata ada yang bisa. Dari sekian puluh siswa atau santri, ternyata sekitar hampir 10 orang khatam sebulan 30 juz lancar teman-teman. Sebulan 30 juz lancar. Modalnya mungkin cuma juz 30 doang pas baru datang. Dan apa metodenya Ustadz? Ternyata metodenya itu nggak rumit-rumit, sederhana. Kalau mereka ngerasa susah hafalan, disuruh sholat taubat terus istighfar. Itu doang. Kalau Allah kok susah banget ya? Kan kadang-kadang ada halaman yang mudah, ada halaman yang susah ya. Yang biasanya kalau lagi enak tuh moodnya dapat, bisa sekali duduk 2 lembar langsung hafal dan lancar. Kalau lagi nggak dapat, 1 ayat aja nggak beres-beres. Nah, kata ustadznya, kalau kejadian kayak gitu, coba wudu, sholat taubat, minta ampun sama Allah, istighfar, coba hafal lagi. Pasti mudah. Dan itu terbukti. Ternyata kayak gitu caranya. Cuman ya butuh istiqomah juga. Jadi teman-teman, perbanyak niat yang baik. Niat apa aja, termasuk saya nanti kalau udah punya
rezeki, udah punya usaha sendiri, saya pengen punya panti asuhan 1.000 anak yatim. Tapi niatnya yang kuat ya. Kalau ternyata itu baru terwujud setelah 20 tahun, la tahzan, nggak usah bersedih, nggak usah berkecil hati. Kenapa? Sejak kita berniat punya pesantren, punya panti asuhan 1.000 anak yatim, walaupun terwujudnya setelah 20 tahun, pahalanya tuh dihitung dari awal berniat, bukan ketika terwujud. Keren kan niat tuh? Jadi pahalanya dihitung dari ketika kita berniat, bukan ketika itu terwujud. Kalau terwujud, dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebelum terwujud, dihitung satu kebaikan yang utuh. Misalnya, saya dalam hati saya punya niat, saya nanti mau bikin camp pengungsi. Kalau kemarin yang saya datang sama teman-teman itu kan camp pengungsi Suriah yang ada di Turki. Yang artinya para pengungsi yang udah aman kondisinya. Kita coba bantu kecil-kecilan. Nah, ini dikasih lagi tanah sama Erdogan, sama Turki, lewat menteri di niatnya, lewat Golden Future kita kerjasama di Aleppo perbatasan dengan Turki, di dalam Suriahnya. Yang nggak bisa nyebrang, yang nggak bisa ngungsi keluar negeri, maka ditampung di situ. Dikasih berapa hektar tanah, disuruh coba kalian bisa nggak bikin camp di situ. Saya punya niat, saya akan coba bareng-bareng dengan Golden Future harus punya camp di Aleppo bagian perbatasan Turki yang menampung minimal 100.000 pengungsi Suriah. Itu kan niatnya. Kapan terwujud? Allahu alam. Yang penting saya ikhtiar aja dulu dari sekarang. Mulai membangun sosmed, saya harus banyak followers. Kenapa? Makin banyak followers, insya Allah funding untuk kemanusiaan lebih gampang. Terus juga membangun jaringan beberapa tempat di seluruh Indonesia supaya kita kerja bareng-bareng untuk selain kemanusiaan di Suriah, kemanusiaan juga di Indonesia, bikin kegiatan-kegiatan dakwah anak muda. Tapi salah satu target goals saya itu adalah bisa ngebantu korban-korban perang, bukan membantu perang, membantu korban perang. Kalau membantu korban perang kita datangnya bawa roti, bawa gandum, bawa obat-obatan. Kalau membantu perang kan bawa senjata ya, dan saya megang senjata juga belum pernah. Nah, niatnya 100.000 pengungsi di camp di dalam Suriah untuk membantu mereka. Kapan terwujud? Sebutlah 10 tahun lagi baru terwujud. Saya apakah baru dapat pahala setelah 10 tahun? Tahu? Enggak. Dari sejak awal saya berniat, kalau saya mampu ikhlas, maka saya mendapatkan pahala yang sama. Berarti setiap hari itu saya kayak ngasih makan 100.000 pengungsi Suriah di Aleppo. Setiap hari. Keren kan niat tuh? Kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Kenapa kita nggak berniat aja kayak gitu? Saya akan ikut juga dengan program Ustadz Hanan. Walaupun sekarang saya belum bisa support dana, tapi insya Allah kalau saya ada dana nanti saya pasti akan ikut nyumbang. Saya juga akan funding dengan teman-teman saya. Niatin aja. Dengan niat aja, kita udah ngasih makan anak yatim di Suriah itu 100.000 orang daily, setiap hari. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kenapa kita nggak berniat yang banyak kebaikan-kebaikan? Kenapa kita kikir dalam niat? Belum lagi nanti kita niatkan yang lain-lain. Saya punya niat misalnya pengen banget dengan kita mendakwahi anak-anak muda, dengan kita bikin sebuah gerakan anak muda, suatu saat dari mereka lahir seorang pemimpin yang saya sering ulang-ulang, yang hafiz Al-Quran, yang takut kepada Allah, yang imamin kita sholat di Masjid Istiqlal, dan yang muazzinnya adalah wakil presiden, yang imamnya presiden. Kalau itu terwujud, lalu makmumnya seluruh Indonesia, itu kan keren banget ya. Kalau belum terwujud, saya tetap dapat pahala niat itu kalau masih ikhlas. Berniatlah sebanyak mungkin. Berniatlah seluas mungkin. Jangan tanggung. Enggak, kalau 100.000 kegedean, udah aja 10 orang. Kenapa tanggung-tanggung? Memangnya buat kita rugi kalau kita niat 100.000 orang kita kasih makan? Udah aja niat. Tapi nggak mungkin tercapai. Siapa bilang nggak mungkin? Banyak hal yang sekarang saya alamin secara pribadi dan bersama teman-teman di Pemuda Hijrah, itu kejutan loh dari Allah. Dulu mungkin kita anggap itu mimpi. Mimpi bisa pergi ke camp Suriah yang ada di Turki. Mimpi bisa dakwah ke anak-anak, teman-teman anak-anak muda bisa bareng-bareng. Mimpi bisa ini, bisa itu, segala macam. Itu kayak mimpi. Tapi Allah wujudkan. Kenapa? Intasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepada kamu. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Tunaikanlah janji kalian kepada aku
aku tunaikan janji aku kepada kalian. In tasdukillah yasdukka. Jujurlah kepada Allah, Allah jujur kepada kalian. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kalian. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kalian. Selalu kayak gitu, kaidahnya sama, walaupun redaksinya berubah-ubah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan coba belajar mengevaluasi diri kita ketika kita dapat masalah. Karena ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya, karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam. Menyalahkan temannya, kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah, atau nilainya jelek. Dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya. Dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin mantannya. Ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Ya salah juga sih. Nah ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan, sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir. Menyalahkan Allah, ya Allah kenapa saya, apa maunya engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Nah malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar, dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah, ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan. Kalau menyalahkan keadaan kan susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Kita akan bahas tentang ini. Gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak, dengan sabar, tapi nggak sekedar pasif, nggak sekedar mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, nggak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, nggak hanya sekedar merasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi nggak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita nggak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik,
Giliran kita yang kena musibah, kita bilang, emang Allah tuh yang pengen ngangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih, sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih, makanya hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah itu biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya. Kalau orang lain yang kena masalah atau musibah. Jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, tuh gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu kayak karma ya, gara-gara dia pernah nyakitin kita sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi nggak pernah belajar, merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, nggak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Nggak tahu proporsional nggak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini. Diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah. Oh saya ada dosa. Oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis qudsinya kayak gitu. Hadis qudsi kalimat salah satu dari kalimat hadis qudsi yang panjang. Hadisnya itu panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis qudsi itu kan Allah yang ngomong ya. Cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya itu dari Nabi. Nah, Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang, ya gini lah. Nih, kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya memang kayak gini orangnya, bukan sombong ya gitu. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu Alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah. Bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis qudsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain. Untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kalinya. Kayak ada orang yang zalim. Gara-gara kezaliman dia, akhirnya kita kena batunya nih. Ada orang yang dalam satu tim, misalnya nggak jujur. Akhirnya kita kehilangan satu proyek, satu usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia nggak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia, tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau nggak karena kamu tuh nggak ada masalah ini, enggak. Dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kalau kita gak punya dosa, mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustadz, ada yang hadis mengatakan, kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa,
Nanti Allah akan timbakan musibah yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan orang yang nggak salah terus kena juga, bukan. Orang yang nggak salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah nggak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada dai, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepada mereka. Kenapa? Masih ada dai. Sebagaimana Nabi Lut, ketika Nabi Lut masih berdakwah, Allah nggak akan hancurkan gunung di Sodom. Allah suruh dulu Lut keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lut tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena padahal dia nggak berdosa? Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran. Dosa dia adalah membiarkan kebatilan, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama yang bersuara untuk kemungkaran. Itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain. Bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, coba kita perbaiki angle berpikir. Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah, dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah. Kalau kita yang kena musibah, salah satunya adalah cari salahnya di mana nih dalam diri kita. Kalau orang lain yang kena musibah, maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah ingin mengangkat derajat dia. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia. Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Sehingga kita nggak pernah menjudge orang lain. Dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Dulu banget. Saya baru beli motor, baru 2 bulan terus hilang. Teman saya bilang gini, Ustadz kurang sedekah nih. Digituin. Ya sih, saya nggak mungkin dong saya ngebantah kan ya. Oh iya ya mungkin, cuman kan nggak enak ya. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah Ustadz kurang sedekah nih. Dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, nggak tahu sedekah saya kayak gimana, kan habis pahala sedekah saya. Udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riak pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, nggak ada manfaatnya kan ya. Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi riak. Kadang-kadang riak kita tuh bukan direncanain, bukan gua pengen riak nih, enggak. Kalau kelas kita insya Allah enggak gitu-gitu amat lah. Enggak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer. Kita tahu lah itu mah sia-sia. Tapi kadang riaknya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo nggak pernah gua ngeliat baca Quran? Wah lo nggak tahu gua di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Buat apa juga banyak-banyak sama aja isinya. Aplikasi Al-Quran tuh ada 5 di sini dan sehari tuh coba lo lihat dan terakhir udah baca sampai surat berapa. Kan kepancing tuh. Rialah kita gara-gara orang lain atau misalnya taklim atau apalah atau umroh, haji, sedekah kayak gitu-gitu. Ada yang mancing. Lo nggak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu di sana tuh ngeri banget loh keadaannya. Lo kayaknya biasa-biasa aja. Lo ngelihat gue main, tapi gue tuh sedekah, gue tuh donasi terus setiap minggu tuh ngirim 1 juta, habis kan? Ini riya yang kepancing namanya. Dan sama statusnya dengan riya yang direncanain, makanya jangan gampang kepancing. Dia ngomong gitu ke saya lagi hilang motor, dia bilang Ustadz kurang sedekah. Kemarin ketinggalan dompet, ketinggalannya di rumah ternyata. Gak tahu kemana dompet, panik gitu kan, soalnya SIM 2 di situ baru dibikin. Udah gitu kartu ATM gitu, terus ada foto anak. Alhamdulillahnya gak ada duit.
Tapi kan kartu lumayan tuh, blokir ATM dulu, terus mau ngirim mau ngurus SIM juga, ngurus KTP, apalagi sekarang lama ngurus KTP-nya, masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu, nunjukin kan naik pesawat, males banget kan ya, nggak keren kalau nggak ada kartu teh, mana-mana mau check-in pesawat, tunjukin kertas, aduh gimana rasanya nih, berat, tiba-tiba ada yang iseng lah gitu, udah tahu orang kena musibah, Ustadz banyak dosa, Ustadz ini segala macam. Iya sih, emang banyak dosa, tapi nggak usah diomong-omongin kan gitu ya. Jadi malah karena kita juga udah muhasabah diri lah. Ketika kita dapat musibah, kita langsung introspeksi diri, nggak perlu digitu-gituin. Kadang kita ke orang lain tuh gitu, teman-teman. Dia mungkin udah sadar, atau nggak usah orang lain, keluarga sendiri, pasangan kayak gitu juga. Oh, kayaknya kamu tadi gara-gara kamu tadi ngomongin dia, makanya jangan digituin. Udah aja bab ngomongin orang lain, itu bab yang berbeda. Jangan dikait-kaitkan sehingga kita menjudge orang lain kena musibah gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan. Ini kurang bijak. Yang bisa mengatakan ini hanya orang-orang tertentu seperti para nabi, terus ulama-ulama dengan level tertentu. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Kalau ulama kapasitasnya emang menasihati. Ulama itu kapasitasnya emang mengeluarkan fatwa, bahkan menjudge, itu hak ulama menjudge. Karena ulama itu sama kayak hakim. Tugas hakim itu adalah menghakim, menyampaikan hukum halal, haram, hak, batil dan seterusnya. Tapi kita kalau ke teman beda sama ulama. Kalau ulama kayak gitu maklumi, emang tugas ulama kayak gitu. Kalau kita mengambil peran ulama ini nggak bisa dimaklumi, ini agak blunder, agak offset nih kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ngedengar ada ustadz-ustadz yang di sosial media berfatwa, itu emang tugas mereka. Jangan dijudge juga, nih ustadz ini kurang bijak. Emang gitu. Kalau kita yang kayak gitu, yang namanya kurang bijak. Kalau ulama kayak gitu, bijak tuh. Karena kalau ulama diam, lalu di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ulama diam, lalu di mana dakwah? Kalau gitu saya juga harus, enggak. Kalau kita nggak boleh ngomong, mending diam. Karena ketika kita ngomong, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benar. Terus gimana? Ya udah bantuin orang yang kena musibah. Jangan dijudge, jangan dihakimin, jangan difatwain. Kita bukan ahlul fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya orang biasa. Kalau mau sekedar watawasau bil haq Ustaz. Ya, watawasau bil sabr juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Terus sih, nah ini bikin jatuh nih. Ya sabar ya, mudah-mudahan Allah dengan modal husnuzon tadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu, mudah-mudahan Allah ngampunin dosa-dosa kamu, mudah-mudahan Allah kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beda banget teman-teman, angle dalam menilai orang lain dan menilai diri kita sendiri itu beda. Jangan disamain. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu kita memberlakukan yang untuk diri kita berikan ke orang lain, yang untuk orang lain kita ambil untuk diri kita. Itu yang terjadi. Di balik tadi tuh, itu banyak banget di masyarakat kita. Yang kayak kasus orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa, kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Kalau dibalik insya Allah kan nggak ada perdebatan ya, nggak ada haters, nggak ada keributan, nggak ada keramaian, nggak ada unfollow, nggak ada live group, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena semuanya melihat ke orang lain dengan husnuzon, melihat ke diri sendiri dengan muhasabah, dengan mengevaluasi kesalahan sendiri. Ini poin pertama. Mudah-mudahan jadi pola pikir dalam kita berteman, pola pikir dalam kita bersosmed termasuk, karena kalau pola pikir ini dibalik tadi bahaya. Kita nggak akan pernah punya teman yang nyaman berada di sisi kita. Terus disalah-salahin. Apalagi nanti kalau udah punya pasangan, nggak akan betah dia kalau terus-terusan disalah-salahin walaupun salah. Kadang dia salah, tapi nggak usah disalah-salahin. Cukup dibantu, nanti dalam momen-momen yang lebih normal, lebih enak, baru dikasih tahu. Tapi kalau misalnya dia lagi ada masalah, disebutin lagi kesalahannya, secara manusiawi dia pasti akan ilfeel.
Alih-alih dia nerima nasihat kita malah menjauh, malah jadi masalah baru. Ini angle berpikir. Terus yang kedua, kita coba lihat bagaimana cara para ulama menyikapi atau merespon masalah. Gimana orang soleh dulu ngerespon satu musibah. Orang soleh dulu, kalau mereka dapat musibah, mereka selalu memeriksa pertama hubungan mereka dengan Allah. Itu yang pertama diperiksa. Karena nggak mungkin ada musibah kecuali karena ada masalah antara kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu, hidup kita tuh bakalan mudah banget teman-teman. Tapi begitu ada kerenggangan antara kita dengan Allah, ada gap antara kita dengan Allah, ada kayak kerusakan hubungan kita dengan Allah, pasti jadinya tuh musibah, pasti jadinya tuh masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang masalah sabar. Terutama sabar zulzilu, ketika kita diuji dengan ujian ego, marah, perasaan, sakit hati, yang kayak gitu-gitu. Ini ujian jauh lebih berat daripada ujian fisik dan ujian harta. Termasuk rasa cinta, rasa benci, kadang itu menjadi ujian. Kenapa ujian bikin kita jadi tidak lagi logis, nggak realistis, dan kadang-kadang mengabaikan hal-hal nilai-nilai yang kita selama ini pegang sebagai satu kebenaran. Kita mengabaikan batasan-batasan syariat. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak disebut orang yang beriman kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala melihat dia sabar dalam ujian. Kalau dia nggak sabar dalam ujian, malah di dalam pembukaan surat Al-Ankabut tadi Allah menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang munafik. Apa arti yang orang munafik? Orang yang mengaku beriman tapi sebetulnya dia tidak beriman. Apa salah satu buktinya? Dia tidak sabar. Jadi kalau kita mau menilai diri kita mukmin atau munafik, dan ini bukan materi untuk menjudge orang lain, oh ternyata dia itu munafik, bukan. Lagi-lagi konsep kita belajar itu angle-nya untuk diri kita sendiri. Saya sangat tidak merekomendasikan kita belajar untuk mendapatkan kaca pembesar, mencari-cari kesalahan saudara kita. Tapi kita belajar untuk semakin bisa bercermin untuk menemukan aib dan kekurangan diri kita. Jadi semakin kita tahu ilmu agama, semakin kita tahu ayat dan hadis, semakin kita punya cerminan untuk menilai diri kita dan memperbaiki diri kita. Bukan nyari kaca pembesar untuk memperjelas aib-aib dan kesalahan orang lain. Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar nggak nih, terutama dalam masalah emosional. Dalam masalah ego, dalam masalah marah, dalam masalah hawa nafsu, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci, segala macam. Masih bisa nggak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci? Adil kepada orang yang kita benci. Adil kepada musuh sekalipun. Bahwa jangan sampai kita gara-gara nggak suka kepada seseorang, kita berlaku zalim kepada dia. Jangan. Ini berarti kita harus ngelawan ego kita sendiri. Ego untuk memaafkan orang lain. Ego untuk bisa melupakan kesalahan orang lain. Ego untuk bisa berlapang dada dengan hal-hal yang gak nyaman daripada orang lain. Ini adalah ujian yang paling berat. Di situ kita bisa lihat kita nih mukmin atau munafik. Kalau gak pernah sabar sama sekali dalam masalah ego, dalam masalah emosional, berarti jangan-jangan kita tergolong di antara orang-orang yang kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Kata Allah di surat Al-Ankabut, mereka itu adalah wala ya'lamannallahul munafikin, orang-orang yang munafik, nauzubillah min dzalik. Kalau kita merasa pernah sabar terhadap emosi kita, sekarang kita lihat sesering apa kita sabar terhadap emosi kita. Maka derajat seorang mukmin tergantung tingkat kesabarannya. Ada yang orang sabar hanya kalau disakiti dengan satu kata. Ada yang sabar dengan satu kalimat. Ada yang sabar dengan satu paragraf. Ada yang sabar dibully rame-rame juga dia sabar. Berarti
Lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman juga bertingkat-tingkat. Dan tingkatan itu tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian, salah satunya ujian emosional kita, perasaan kita. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah SWT, salah satu program kita untuk terus mengembangkan diri, program untuk tumbuh, program untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah itu adalah coba kita program dalam sehari aja, terus kita nilai berapa kali kita berhasil ngelewatin ujian emosional. Bukan cuma marah, termasuk cinta, benci, tersinggung, sakit hati, kayak gitu-gitu. Berapa kali kita bisa berhasil melewati itu dalam sehari. Gak usah seminggu, sehari aja. Di jalan, sama temen, di grup WA, di IG, di Twitter, di mana gitu. Coba kita lihat berapa kali kita bisa menahan diri kita dan bersabar. Bukan berarti tidak respon ya, bukan berarti pasif. Kita bisa merespon tapi dengan cara yang elegan. Kita bisa merespon tanpa harus memperlihatkan emosional yang meledak-ledak. Bukan berarti ketika disakiti orang, dihina dan segala macam kita diam aja. Gak selalu kayak gitu. Kadang-kadang kita perlu merespon untuk mengklarifikasi, tabayun kalau kata orang-orang yang dalam ilmu fikih. Kita harus tabayun. Tapi tabayun dengan marah itu beda. Tabayun dengan mencela itu beda. Sehingga kita mencoba menahan diri berpikir, aduh capek kalau gitu. Tapi kan ini bagian dari pembelajaran. Makin terbiasa kayak gitu, terbiasa elegan, maka otomatis jadi nggak terlalu repot lagi. Kan awal-awal bersikap pengen yang bijaksana, yang elegan, yang dewasa, itu kan kadang-kadang harus diusahain ya. Karena belum mengkarakter. Harus mikir dulu gimana ya sikap yang paling dewasa, gimana ya sikap yang paling bijaksana, gimana ya sikap yang paling wise, gimana ya sikap yang paling elegan, masih mikir. Tapi setelah berkali-kali kita latihan, lama-lama itu menjadi spontanitas kita. Dan kalau udah bisa kayak gitu, insya Allah kita sudah mulai meniru nih akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini ujian perasaan banget. Kalau tadi saya ngasih contoh diselingkuhin itu sebetulnya cuman bercanda ya. Karena diselingkuhin ini pastinya bukan ujian, tapi musibah. Pengkhianatan ya, tidak ada tempat. Gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi kayak gitu? Gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi diuji? Gimana cara kita bersabar? Karena iman dan sabar itu bisa dibilang satu paket. Nggak disebut orang beriman kalau nggak sabar. Dan insya Allah orang yang sabar itu adalah ciri-ciri orang beriman. Gak mungkin disebut orang beriman kalau gak sabar. Kita pikir memang iman itu hanya ucapan. Kalau iman itu cuma ucapan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, hasbi Allah wa ni'mal wakil, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan, la haula wa la quwata illa billah, gampang. Kalau iman itu cuma ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gampang. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Emangnya cukup dengan hanya mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji? Ternyata iman adalah sabar dalam ujian. Jadi nggak mungkin orang disebut beriman sementara dia tidak sabar, sementara dia emosional, sementara dia temperamen, sementara dia orangnya meledak-ledak, sementara dia orangnya mengeluh, sementara dia orangnya berputus asa. Nggak mungkin. Karena ulama mengatakan la tayasu, jangan berputus asa. Fa innal ya's laisa min akhlaqil muslim atau mukmin. Karena sesungguhnya keputusasaan bukan di antara akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumit apapun masalah kita, kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada masalah kita kan? Bukankah kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gitu yang lebih besar daripada Allah?
Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah, saya punya masalah besar. Itu sama aja dengan kita ngeledekin Allah. Sama aja kayak kita datang ke teman kita bilang gini, saya mau pinjam duit. Enggak akan banyak kok, saya tahu kamu kalau kebanyakan kamu nggak akan sanggup. Kan nggak mungkin kita ngomong gitu kan ya. Saya lagi banyak hutang nih. Saya mau minta tolong sama kamu. Insya Allah saya nggak akan minta seutuhnya. Saya tahu kamu juga kurang duitnya. Saya minta dikit-dikit aja lah. Kan nggak gitu kan cara kita minta tolong. Sama aja kita doa, ya Allah, saya punya masalah besar. Ngomong ke Allah punya masalah besar. Kalau kita ngomong ke manusia kayak gitu wajar. Tapi ke Allah, ya Allah, saya punya masalah kecil nih. Apa? Ada hutang sedikit. Berapa? 100 M. Allah kan ghaniyun, maha kaya. Jadi jangan pernah mengatakan 100 M itu besar di hadapan Allah. Kita ngeremehin Allah banget. Bukankah Allah maha kaya? Jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita, ditinggalkan orang yang kita cintai, dibully seluruh dunia, itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu, kata kamu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya hasbi Allah ni'mal wakil. Jadi Allahu Akbar. Sehingga kalau kita berdoa, ya Allah, saya punya sedikit masalah. Bukankah Umar pernah mengatakan, ya nafsi, idza daqat alaikid dunya, fala taquli ya Rabbi indi hammun kabir, faquli ya hammun indi Rabbun kabir. Wahai jiwaku, kalau kamu merasakan kesempitan, kegalauan, bingung, sakit, jangan pernah kamu mengatakan ya Rabbi, saya punya masalah besar. Tapi katakanlah, wahai masalah, saya punya Rabb yang maha besar. Iman dan harapan, berharap, itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan sabar itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan berserah diri atau menyerahkan urusannya, tawakul atau kita nyebutnya tawakal, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana kita mau menyebut diri kita mukmin sementara kita nggak sabar ketika diuji dengan perasaan? Alhamdulillah kalau kita selama ini masih bersabar dengan ujian fisik. Ujian fisik yang setiap hari kita alamin apa? Lelah, capek, pulang kerja, pulang sekolah, pulang dari kampus, ngaji. Capek kan? Belum lagi macet-macetan. Belum mandi pula. Dari tadi pagi, dari semalam kurang tidur. Dan segala macam. Lelah, capek, ngantuk. Kadang-kadang sampai drop kesehatan kita. Kita bisa lalui itu. Nggak apa-apa, capek-capek juga. Yang penting saya pengen belajar. Jalan nih jauh-jauh. Ada yang dari Sumedang, ada yang dari Lembang, ada yang dari Banjaran, dari mana-mana datang pengen ngaji. Jarak jauh nggak apa-apa, macet nggak apa-apa, lelah nggak apa-apa, habis duit nggak masalah. Tapi sampai di sini kesenggol dikit aja sama teman kita dalam ucapan, mungkin dalam ekspresi, kadang-kadang kita senyumin nggak dibalas senyum, atau mungkin hal-hal sepele. Itu bikin seolah-olah amal kita yang udah habis-habisan tadi jadi berkurang sampai habis pahalanya. Ujian perasaan. Kadang-kadang datang ke sini nggak ada rasa tidak nyaman sedikit mungkin dengan teman kita atau dengan orang yang di sebelah kita. Akhirnya kita merasa tersinggung. Akhirnya kayak jadi berlebih-lebihan. Di tangga, di pintu, pas keluar, di tempat wudhu, di mana. Hal sepele sebetulnya, tapi mengganggunya bukan fisik kita. Yang terganggu bukan harta kita, tapi yang terganggu perasaan kita nih, rasa nyaman kita yang terganggu. Seolah-olah hilang semuanya. Jadi nggak berarti. Ini namanya ujian, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam masalah perasaan ini. Pertanyaan sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu? Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki, orang yang beriman, atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya, atau melalui anaknya, atau melalui hartanya,
artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh. Itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan. Aisyah lagi tidur. Ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba. Nabi nggak ada. Dicari di kamar mandi nggak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya. Ditelepon nggak aktif, mungkin lagi dicas. Datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu enggak? Enggak Aisyah, beneran. Cari ke rumah Sofia, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran. Cari ke rumah Maria di sini enggak Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain enggak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi, di mihrab. Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca 1 juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi. Jadi kalau kita katakan nggak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah nggak suka hamba kayak gitu. Kamu nggak butuh saya. Sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia nggak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu nggak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya nggak dikasih tahu, malah saya tahu dia dari orang lain? Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok nggak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah nggak tahu. Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan, misalnya gitu, kalau saya nggak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujiannya macam-macam. Alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan itu saya langsung sadar, oh benar, berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah. Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah? Anggap aja itu untuk mengkifarat
membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan? Soalnya kalau diberesin di akhirat, itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah, akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat, ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah, mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi, dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu min 'amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus-menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah, dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Pertanyaan sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu? Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW mengatakan, Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki, orang yang beriman, atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya, atau melalui anaknya, atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah. Kalau ujian, ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh. Itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan.
Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba, Nabi nggak ada, dicari di kamar mandi nggak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah, curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon nggak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu nggak? Enggak Aisyah, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini enggak Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain enggak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi di mihrab, dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa, dan sujudnya itu seperti membaca 1 juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi. Jadi kalau kita katakan nggak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah nggak suka hamba kayak gitu. Kamu nggak butuh saya, sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia nggak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu nggak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya nggak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain? Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok nggak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah nggak tahu. Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan, misalnya gitu, kalau saya nggak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujiannya macam-macam. Alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar, berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah. Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan, atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah? Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah? Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan? Soalnya kalau diberesin di akhirat, itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah, akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat, ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah, mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi, dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu min 'amalin liyukaffiraha
fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus-menerus yang nggak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah. Dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Oke. Tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan." Yang terkenal kan yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti nggak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa nggak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela nggak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita nggak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan nggak dikasih apa-apa, kan nggak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin nggak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min. Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah. Sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu. Gimana ngelihatnya Ustaz, nggak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan nggak? Dengan mata hati,
Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman. Saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, nggak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra. Ditegesin lagi. Inna ma'al usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun tajdidul iman. Bangun memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau, apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengadu dengan mengeluh berbeda. Mengadu, itu manusiawi. Sedih, itu manusiawi. Air mata, bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, cemen banget sih nangis, cengeng apa? Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki, hancur. Di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang nggak ngomong sama sekali, misalnya diem-diem aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin, gini sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Gak apa-apa, nangis aja. Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis sih? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar ya. Nangis jalan aja terus nangis. Nangis pakai nangisnya nggak cuma nangis doang, emotikonnya juga nangis, berderai-derai gitu, sampai air matanya menggenang gitu kan ya, boleh lah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya, posting bahwa dia lagi tertusuk duri dengan postingan kaktus atau apalah, dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih, sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam, wah makin berderai-derai. Itu belum jadi, kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh, baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa. Kalau mengaduh, wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat gak mau mengaduh, apalagi ngeluh. Zakaria digergaji, mengadu aja enggak. Kenapa? Karena kata malaikat, kalau kamu mengaduh sedikit aja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya, enggak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain enggak disebut mengeluh. Kalau ke teman, males enggak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih? Ke teman boleh. Tapi ke orang tua, saja, itu bukan lagi mengadu, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau di antara manusia. Kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak, sami'na wa ata'na labbaik ya rabbi wa sa'daik, gak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dari kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah. Setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena nggak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh nggak ada.
Amal soleh, amal ya, bukan niat. Amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat, minimal. Maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah, tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat, minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan terus saya bilang, Pak berapa ongkosnya? 20.000. Dah naik aja 20.000. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia 20.000. Kasihan kan 20.000 dibayar keliling kota, walaupun pas mampir beberapa tempat mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya nggak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100.000. Dari 20.000 dikasih 100.000 karena kasihan. Dan saya yakin, nggak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, kata Nabi. Nggak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan? Apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Nggak mungkin, kata Nabi. Demi Allah nggak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Nggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes. Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, nggak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran ngasih, apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah. Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia nggak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya, dan sedikit entertain, nggak apa-apa asal nggak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Onit suka. Oh ya, Onit suka. Kasih aja. Kenapa? Minta ini. Kasih. Selama ada kan kenapa nggak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita nggak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. Mau ditransfer berapa gitu kan ya? Saya ngasih 100.000 ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu karena 100.000 saya sebut. Kalau 1 juta ke atas saya nggak mau nyebut, malu dong, ria ya. Sebenarnya nggak pernah sih. 100.000 deh, karena kan kecil. Saya kasih 100.000. Ternyata begitu saya kasih 100.000, dia doa. Nah ini nih pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi nggak minta-minta. Dia tulus. Dia langsung doa, ya Allah Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah dan segala macam, bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama, bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap suami saya cowok banget sih, mulai 1 nih. 2, demi Allah, selang 15 jam kalau nggak salah, karena waktu itu malam, besok paginya ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz, saya pengen ketemu Ustadz. Maaf, saya nggak bisa ketemu sekarang, lagi rush, lagi tight schedule, gitu-gitulah, sok-sok gaya nggak jelas gitu ya. Terus bilang, Ustadz saya pengen banget ketemu. Dia nggak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia nggak ngomong, ya udahlah, saya sosok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak dia datang kan. Saya nolak. Pokoknya sebentar aja 5 menit nggak akan ganggu waktu Ustadz. Ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu. Pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast, oh ya siap Ustadz. Jam berapa? Jam 8. Udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar live streaming, Pak jazakumullah khair jaza. Makasih banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus beliau besok mau flight ke luar kota jam 8. Akhirnya ngubungin lagi malamnya, Pak Ustadz maaf gak bisa ketemu besok
Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh ya udah nggak apa-apa. Seneng dong saya nggak jadi ketemu kan. Tahu gitu kan nyesel saya tuh. Seneng. Besok pagi jam 6 Pak Ustadz. Alhamdulillah ternyata penerbangan saya di-delay ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan? Nah, ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Di-delay demi saya. Kan kadang-kadang GR ya di depan Allah ya. Robbi akroman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya nggak baca WA-nya. Terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah gak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ternyata orangnya nggak di delay. Ya udah saya balas, ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9. Maaf cuma sebentar. Nggak apa-apa Ustaz, 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah, cuman berselang beberapa jam saya tolak-tolak. Tahu gitu Pak, datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak, Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah, ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah. Itu luar biasa loh. Saya nggak percaya, saya pikir main-main. Orang ini iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek, ditransfer, di capture, Ustadz udah ditransfer. Saya, jangan-jangan nih jebakan Batman gitu ya. Nyari-nyari sana segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen, alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustadz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustadz walaupun kecil 200 juta. Untung saya nggak kaget dan kemudian pingsan. Pak 200 juta stroke kan ya, bahaya. Lebih mahal dari 200 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget, enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman. Cuman gak disimpan di bank, gak disimpan di saku, disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta. Di mana? Di bank. Aman. Kenapa kalau disimpan di saku? Aman. Tenang. Kenapa kalau disimpan di Allah gak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang gak punya duit? Ini kan gak fair sama Allah. Gak punya duit nih. Siapa bilang gak punya duit? Kan ada Allah. Tinggal minta sama Allah. Tapi gak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa nggak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah, langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa enggak. Nih, kalau Allah bilang, "May yuridillahu bihi khairan", Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib. Allah kasih dia ujian sedikit aja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ sedikit, bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wa basyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam.
Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. "Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna, nggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. Satu,
hari ketika Rasulullah wafat, kedua hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, "Ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" Kata Bilal, "Dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul." Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?